Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Hudari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebak dari SDN 3 Hariang. Sekarang saya akan melakukan praktek observasi coaching supervisi akademik bersama dua rekan CGP saya. Yang mana yang pertama ada Bu Yayet Nurmayanti yang bertindak sebagai coach, Bu Siska Amelia Sari bertindak sebagai coachee, dan saya sendiri bertindak sebagai observer. Pada kegiatan kali ini, ya masalah yang akan dibahas yaitu siswa tidak semangat mengikuti pelajaran matematika di jam terakhir. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan video percakapannya. Assalamualaikum Bu Yayet. Waalaikumsalam Pak Ya, Dede. apa kabar nih hari ini Bu Yayet nih? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana juga kabarnya Pak Dede hari ini? Alhamdulillah Bu, saya hari ini juga baik. Oh iya Bu ya, hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching ya? Ya betul, hari ini mau proses coaching sama Bu Siska. Oh iya, oke. Nih Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang akan saya bicarakan dulu sama Ibu Yayet nih. Boleh nggak? Oh tentu saja boleh Pak, silahkan. Oke, jadi nanti Bu Yayet nih, pada saat coaching, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah coaching yang dilakukan Bu Yayet itu sudah sesuai alur tirta? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan saya juga akan melihat dan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching yang Ibu coaching nanti ya. Dan juga jangan lupa Bu, jadi di dalam proses coaching itu nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi mungkin sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Yang saya ingin kembangkan kompetensi inti dari coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi coaching itu ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Yet, dari ketiga kompetensi itu, mana nih kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti? Baik Pak Dede, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Itu saja Oke. mungkin ya yang akan saya lakukan. Oke, jadi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti adalah yang pertama menanyakan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang kedua itu mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Yet? Indikator ketercapaiannya, Koci dapat menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, Pak. Jadi nanti Bu Yeyet ataupun indikator dan tujuan ketercapaian dari coaching yang Bu Yeyet laksanakan coaching, yaitu coaching dapat menemukan sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Gitu ya Bu? Iya, betul, Pak, betul sekali. Jadi nanti kocinya sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dia ceritakan kepada saya. Seperti itu, Pak. Baik sekali Bu Yeyet. Terima kasih nih atas
jawabannya. Nah, untuk selanjutnya silakan Ibu Yayet melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali sama Bu Yayet nih ya. Oke, Bu? Oke, Pak. Baiklah, terima kasih. Oke, silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Iya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Yayet. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yayet gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Sepertinya Bu Siska ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh iya, Bu boleh saya minta waktunya sebentar Bu Yayet? Ada yang Siap. ingin saya Saya ada yang ingin meluangkan saya waktu ceritakan. 20-30 menit ya untuk permasalahan Ibu. Silahkan bisa diceritakan kepada saya. Kira-kira permasalahannya apa ya, Bu? Jadi gini Bu Yayet, saya mau minta pendapat sama Ibu. Apa namanya? Saya kan mengajar di kelasnya Bu Yayet. Nah, kebetulan jam matematika saya itu di jam terakhir gitu, Bu. Nah, anak-anak ketika belajar dengan saya itu tampak tidak bersemangat, tidak bergairah. Jadi hal itu membuat saya pun menjadi nggak semangat gitu belajarnya. Begitu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi tantangannya adalah di jam terakhir KBM ya, dengan pelajaran Ya, betul. matematika. Seperti itu ya, Iya, Bu Siska. iya begitu, Bu. Apa kira-kira tujuan yang akan kita capai dari obrolan ini, Bu? Jadi saya ingin mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak bersemangat belajar matematika walaupun di jam terakhir begitu, Bu. Oh, begitu ya. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa, Bu, kalau jam terakhir? Jadi ketika saya masuk, anak-anak tuh ada yang lagi tiduran aja gitu ya. Ada yang lagi apa namanya ngobrol sama teman-temannya. Jadi kurang fokus begitu, Bu. Kurang bersemangat gitu Kurang fokus belajarnya ya. gitu. Iya. Ya, begitu. Apakah Bu Siska tahu alasan mereka kenapa tidak fokus? Apa Kenapa lebih namanya? memilih tidur-tiduran seperti itu atau memilih kegiatan lain? Karena mereka waktu itu pernah saya tanyakan ngantuk katanya begitu, Bu. Ngantuk, ada yang karena mungkin belajar matematika ya dengan saya. Jadi mereka merasa bosan, ngantuk. Akhirnya yang ada di pikiran mereka ingin cepat pulang begitu. Oh, begitu. Jadi mereka merasa bosan ya, ingin cepat pulang. Apakah permasalahannya hanya berasal dari anak atau ada mungkin permasalahannya yang berasal dari Bu Siska sendiri? Ya mungkin ketika belajar saya tidak ada awal-awal aba-aba dulu kali ya Bu ya. Jadi saya biasa kan kalau belajar matematika saya biasanya ke kelas datang absen begitu ya. Saya langsung bertanya siapa yang nggak masuk, lalu langsung ke review pelajaran. Saya biasanya seperti itu. Begitu Bu. Oh, seperti itu. Iya. Hmm. Apakah itu dilakukan setiap jam pelajaran di pelajaran matematika Ibu? eh iya sih Bu, seperti itu. Cuman biasanya kadang saya pernah juga gitu ya, kalau di jam pagi atau setelah zuhur saya ada biasanya apa namanya tuh apa tuh namanya tuh ice breaking dulu gitu tuh. Kadang saya pakai ice breaking, kadang enggak begitu. Oh, begitu ya. Tapi dari ice breaking itu apa kira-kira manfaat yang didapat untuk anak-anak, Bu? Anak-anak jadi lebih fokus sih, jadi terus lebih bersemangat gitu ketika belajar. Anak-anak jadi lebih fokus dan semangat ya ketika belajar. Nah, dalam proses coaching Ya, ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk permasalahan Ibu tadi? jadi saya Apakah sudah punya berencana. rencana? Nah, saya kan biasanya menggunakan ice breaking itu di awal-awal
pelajaran ya Bu, seperti di jam pertama, kedua gitu ya. Belum pernah saya coba di jam terakhir. Mungkin nanti saya akan coba di kelasnya Bu Yayat ini di jam terakhir akan saya awali dengan ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi supaya anak-anak fokus dulu kepada fokus belajar dan lebih bersemangat lagi begitu, Bu. Bagus sekali idenya, Bu Siska. Jadi betul sekali ya, untuk ice breaking itu jangan hanya dilakukan di jam-jam awal gitu ya. Di jam terakhir pun sebaiknya kita melakukan ice breaking dulu agar anak-anak bersemangat. Bagus sekali Bu rencananya. Terus mengingat waktu kita sudah cukup sekitar obrolan ini ya, apa kira-kira yang akan Ibu rencanakan untuk kedepannya nanti? Selain Jadi tadi mengadakan ice breaking gitu, mungkin ada rencana lain? Jadi saya berencana tadi yang pertama saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Lalu mungkin saya akan merubah strategi belajar saya. Nah, karena di jam terakhir itu rawan anak-anak ingin pulang dan bosan ketika belajar, mungkin saya akan menggunakan aplikasi quizzes dalam pembelajaran gitu. Jadi biar anak tuh senang ya Bu, karena quizzes itu kan belajar sambil bermain begitu ya. Nah, jadi saya akan mencoba itu tadi menggunakan aplikasi quizzes begitu ketika belajarnya gitu Bu. Oh, begitu ya. Apakah Bu Siska dalam percakapan ini sudah mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan Ibu? Alhamdulillah Bu, sudah. Terima kasih Bu, sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Iya, sama-sama Bu Siska. Apakah Ibu akan bertanggung jawab terhadap solusi yang akan Ibu laksanakan tadi? Insya Allah saya akan mulai konsisten melakukan itu, mungkin tidak di jam terakhir saja, tapi mungkin di jam-jam yang lain juga saya akan berusaha konsisten untuk menggunakan ice breaking dan aplikasi quizzes ketika pembelajaran. Gitu, Bu. Ya, bagus sekali Bu Siska. Sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita obrolkan saat ini ya. Dan Bu Siska sudah berkomitmen, bertanggung jawab, tidak hanya melaksanakan ice breaking di jam-jam awal, tetapi akan melaksanakan juga di jam terakhir. Baik Ibu, ada yang perlu dipertanyakan lagi? Mungkin tidak ada Ibu. Terima kasih Bu Yayat atas waktunya. Sama-sama Bu Siska, semoga coaching kita hari ini bermanfaat ya. Atau Ibu mau merefleksikan hasil coaching kita hari ini? Ada Eh, yang mau direfleksikan, Bu? Kalau tidak ada, kita tutup dulu sesi coaching kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan laksanakan coaching-coaching berikutnya dengan mungkin ada permasalahan yang lain di lain waktu. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yayat. Sama-sama. Baik Bu Yayet ya, udah melaksanakan coachingnya nih. Bagaimana nih proses coaching kali ini sudah berjalan dengan lancar atau gimana gitu? Alhamdulillah Pak Dede, coaching hari ini berjalan lancar. Alhamdulillah tadi Bu Siska sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dibicarakan dengan saya. Dan Bu Siska juga sudah bisa berkomitmen dan bertanggung jawab akan melaksanakan rencana aksinya di kemudian hari. Bu Siska tadi menemukan solusi akan melaksanakan ice breaking di jam terakhir agar pelajaran matematika itu lebih menarik dan anak-anak lebih fokus dan bersemangat dalam mengerjakan matematika. Selain itu, Bu Siska juga akan menerapkan proses pembelajaran yang lebih menarik dengan pendekatan-pendekatan atau metode-metode pembelajaran yang kekinian gitu dan disukai anak-anak sehingga anak-anak bisa fokus meskipun jam itu jam pelajaran terakhir. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah baik ya Bu Yayet ya. Oke Ibu, setelah Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan ke Ibu Yayet nih.
Nih, apa Ya, saja baik. nih yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Alhamdulillah dalam coaching hari ini sudah berjalan baik, sudah ada kehadiran penuh, dan saya juga sudah mendengarkan secara aktif. Saya juga tadi menanyakan beberapa pertanyaan berbobot sehingga proses coaching kita terasa asik dan menyenangkan seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya Bu Yayat ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan apa yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan nih yang saya lakukan bahwa Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta ya. Yaitu Ibu tadi sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching. Ibu juga telah mengarahkan Koci untuk mencari rencana atau solusi dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik ya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu. Ibu sudah fokus, artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh di situ. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching kali ini. Semoga Ibu lebih sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan coaching berikutnya. Nah, untuk ke depannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Eh, Indikator ketercapaiannya mungkin saya akan menemukan atau solusi permasalahan yang dihadapi Koci dengan lebih baik lagi. Saya akan melakukan eh, menanyakan, mohon maaf, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan mungkin durasi coachingnya bisa lebih lama di kemudian hari seperti itu, agar tercipta kemitraan dan eh, apa ya namanya keakraban di antara coach dan coachee gitu agar permasalahan yang digali itu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Seperti itu Pak Dede. Oke, baik sekali nih Bu Yayat nih sangat luar biasa nih hari ini ya. Terima kasih Bu Yayat nih atas Iya, sama-sama pentingnya Pak. tanya jawabnya kali ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan ya. Terima kasih sampai jumpa lagi kita di coaching-coaching berikutnya nanti ya. Terima kasih Bu Yayat. Ya, Oke, sama-sama Pak Dede. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.